Aku pernah ditinggal, bukan saat aku salah, tapi saat aku sedang jatuh-jatuhnya. Dan yang lebih menyakitkan, yang pergi itu orang yang dulu berjanji tidak akan meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Di sini kita tidak hanya mendengar cerita, kita belajar dari luka tanpa harus mengalaminya sendiri. Dan di cerita kali ini, aku ingin berbagi tentang satu hal yang sering terjadi, tentang seseorang yang pergi saat kita terpuruk dan kembali saat kita sudah kuat. Yuk kita lanjut. Dulu hidupku tidak seperti ini. Aku punya rumah, aku punya usaha kecil, dan aku punya seseorang yang kupanggil suami. Kami tidak kaya, tapi kami cukup. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Usahaku bangkrut, utang mulai menumpuk, dan rumah yang dulu terasa hangat perlahan berubah jadi tempat penuh tekanan. Aku masih ingat malam itu. Kami duduk berdua tanpa bicara, tapi suasananya lebih dingin dari yang biasanya. Dan disitulah aku mulai kehilangan dia. Awalnya hanya perubahan kecil. Dia pulang lebih malam, lebih sering diam, lebih sering menghindari pembicaraan. Sampai akhirnya dia berkata, "Aku capek hidup seperti ini." Aku diam. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena aku tahu ini bukan soal lelah. Ini soal dia tidak ingin lagi berjuang. Beberapa hari setelah itu, dia pergi tanpa banyak penjelasan, tanpa mencoba bertahan. Dia meninggalkanku saat aku sedang tidak punya apa-apa. Hari-hari setelah itu berat, bukan cuma karena uang, tapi karena kehilangan. Aku bukan hanya kehilangan suami, aku kehilangan tempat bersandar. Aku menangis, tapi tidak ada yang tahu. Aku jatuh, tapi tidak ada yang menangkap. Dan di titik itu aku sadar, tidak semua orang yang datang untuk menemani siap untuk bertahan saat badai datang. Aku tidak punya pilihan. Aku harus bangkit. Pelan-pelan aku mulai lagi dari nol. Jualan kecil-kecilan. Kerja apa saja yang bisa aku lakukan. Tidak mudah. Sering gagal. Sering ditolak. Sering ingin menyerah. Tapi setiap kali aku ingat, aku pernah ditinggalkan saat terpuruk. Aku jadi tidak ingin jatuh lagi. Karena aku tidak mau ada orang lain yang punya kesempatan untuk meremehkanku lagi. Waktu berjalan. Yang dulu kecil mulai berkembang. Yang dulu sulit mulai terasa ringan. Dan tanpa aku sadari, aku sudah tidak lagi berada di titik yang sama. Aku mulai berdiri, aku mulai kuat. Dan yang paling penting, aku mulai tidak lagi bergantung pada siapapun. Dan di saat itulah dia datang lagi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan wajah yang sama, dengan suara yang dulu pernah menenangkanku. Dia berkata, "Aku salah. Lucu ya. Dulu aku butuh dia, dia pergi. Sekarang aku tidak butuh dia, dia kembali." Kami duduk berhadapan. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa kecil di depannya. Dia meminta maaf. Dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi kali ini, aku tidak terburu-buru menjawab. Aku hanya berkata satu hal. "Kalau aku masih di titik terendah dulu, apa kamu akan kembali?" Dia diam. Dan dari diam itu, aku sudah dapat jawabannya. Aku tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku mengerti. Cinta yang pergi saat kita jatuh, bukan cinta yang layak kita perjuangkan. Aku tidak marah. Aku tidak membalas. Aku hanya berkata pelan. Aku sudah belajar hidup tanpamu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar pergi. Kadang kita berpikir kehilangan itu menyakitkan. Padahal
yang lebih menyakitkan adalah mempertahankan orang yang hanya ada saat kita kuat. Kalau seseorang meninggalkanmu saat kamu terpuruk, itu bukan kehilangan, itu seleksi. Dan percayalah, yang tetap tinggal saat kamu tidak punya apa-apa, itulah yang pantas kamu jaga. Karena pada akhirnya, cinta yang benar bukan datang saat kita sudah jadi siapa-siapa, tapi tetap tinggal saat kita bukan siapa-siapa. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan, karena setiap cerita di sini adalah pengingat bahwa kita semua sedang belajar menjaga hati dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.